Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agung Ramadhan Syahiro, Aldo Febrian Hanggoro, Kalifia Mutiara Andiarini, dan Liana Kartina akan mempresentasikan sejarah perkembangan animasi. Animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Kita memberi sebuah kehidupan pada sesuatu yang tidak hidup, jadi sebuah benda terlihat. Ada dua proses pembuatan film animasi. Di antaranya adalah secara konvensional dan digital. Proses secara konvensional sangat membutuhkan dana yang cukup mahal, sedangkan proses pembuatan digital cukup ringan. Untuk hal perbaikan, proses digital lebih cepat dibandingkan dengan proses konvensional. Tom Cardon, seorang animator yang pernah menangani animasi Hercules, mengakui komputer cukup berperan. Perbaikan secara konvensional untuk satu kali revisi memakan waktu 2 hari. Sedangkan secara digital hanya memakan waktu berkisar antara 30-45 menit. Dalam pengisian suara sebuah film dapat dilakukan sebelum atau sesudah filmnya selesai. Kebanyakan dubbing dilakukan saat film masih dalam proses. Tetapi, kadang-kadang seperti dalam animasi Jepang, suara justru dilakukan setelah filmnya selesai dibuat. Sejarah mencatat pada tahun 30.000 sebelum Masehi terdapat lukisan pada dinding goa di Spanyol, yaitu gambar babi hutan dengan kaki yang berjumlah 8. Hal ini menandakan orang dahulu sudah memikirkan cara menggambarkan sesuatu yang bergerak dengan menggunakan gambar yang bertumpuk. Pada tahun 1600 sebelum Masehi di Yunani dan Mesir, orang-orang sudah bisa menggambarkan gerakan dengan gambar yang berurutan. Hal ini dibuktikan dengan lukisan di dinding piramida yang juga pada perabotan rumah tangga mereka. Selanjutnya, pada tahun 1824, ditemukan sebuah alat sederhana yang bernama taumatrope. Alat ini berbentuk lempengan dengan 2 sisi saja seperti uang logam. Saat diputar dengan cepat, tentunya kedua sisi itu akan memberikan kesan satu permukaan atau satu gambar. Pada tahun 1831, ditemukan alat lagi yaitu penakistoskop. Alat ini berbentuk seperti kipas tangan dengan gambar yang berurutan pada satu sisinya, dan juga terdapat beberapa lubang untuk melihat adegannya saat diputar. Bila dilihat langsung tanpa lubang, maka kita tidak bisa melihat gerakan pada alat ini, namun dapat dilihat dari balik lubang dan dipantulkan ke cermin, maka kita bisa melihat gerakannya. Pada tahun 1867, ditemukan alat yang mirip dengan sebelumnya, yaitu zoetrope, atau biasa juga disebut dengan Well of Life. Cara kerja alat ini mirip dengan alat sebelumnya, namun sekarang berbentuk tabung, sehingga adegannya bisa diganti-ganti. Pada tahun 1877, dilanjutkan dengan alat bernama praksinoskop. Alat ini juga berbentuk tabung, dan adegannya dapat diganti-ganti dengan roll film baru. Bedanya ada pada bagian tengah roda, di tengahnya terdapat cermin yang diposisikan bersilangan. Hal ini menggantikan teknik lobang yang sebelumnya digunakan untuk melihat adegan. Pada perkembangannya, alat ini dapat memutar animasi dengan durasi yang lebih lama dengan cara dibesarkan ukuran tabungnya. Dan juga dengan modifikasi akhirnya bisa dipancarkan ke dinding dengan menggunakan lampu dan cermin. Jadilah proyektor sederhana. Pada tahun 1868, selanjutnya setelah teknik dan teknologi fotografi ditemukan, maka hal ini juga berpengaruh kepada teknologi animasi. Animasi sudah bisa ditampilkan dengan cara difoto terlebih dahulu, kemudian diproyeksikan. Teknik ini disebut dengan flipbook atau animasi pada lembaran kertas yang bisa dilihat dengan cara dibuka dengan cepat. James Stuart Blackton, seorang tukang gambar atau ilustrator dari koran di New York, mencoba membuat animasi stop motion dengan menggunakan kapur tulis dan kamera foto. Di sini, James membuat adegan orang yang sedang merokok. Seluruh adegan dan efek asapnya dibuat dengan kapur tulis. Film yang dia buat diberi judul Humorous Faces of Funny Faces pada tahun 1906. Tahun 1924, seorang ilustrator bernama Winsor McCay membuat film animasi yang berjudul Gertie the Dinosaur. Film ini berdurasi lebih panjang dari film-film animasi yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, film ini layak ditayangkan di bioskop pada masa itu. Dan karenanya, nama Winsor McCay dinobatkan sebagai Bapak Animasi Dunia. Tahun 1928, Walt Disney mengeluarkan film animasi yang sudah memiliki suara. Film pertama yang bersuara ini diberi judul Steamboat Willie. Di dalam film ini, Walt Disney mengenalkan sosok Mickey
tikus yang kita kenal sampai sekarang. Selang 1 tahun, yaitu 1929, Walt Disney mengeluarkan lagi film musikal yang berjudul The Skeleton Dance. Film ini menceritakan adegan menari para tengkorak, dan tentu saja adegannya sangat lucu dan menarik. Tahun 1932, Walt Disney kembali mengeluarkan film animasi dengan judul Flowers and Trees, dan menariknya, film animasi ini sudah menggunakan teknik pewarnaan, sehingga lengkaplah sudah semua teknik dasar untuk sebuah film, yaitu ada suara dan ada warnanya. Tahun 1936, mulai bermunculan studio animasi baru. Di antaranya ada studio Warner Bros. Yang mengeluarkan film Bugs Bunny. Tahun 1937, kembali Walt Disney mengeluarkan film animasi musikal sampai sekarang selalu dikenang, yaitu Snow White and the Seven Dwarfs atau Putri Salju dan 7 Kurcaci. Berikutnya muncul lagi studio animasi baru yang mengeluarkan film animasi Scooby-Doo. Tentu Anda sangat akrab dengan film animasi ini, karena sampai sekarang film ini masih sering ditayangkan di stasiun TV kita. Studio animasi itu adalah Hanna-Barbera tahun 1970. Pada tahun 1995, sebuah film animasi CGI atau Computer Generated Imagery muncul dengan judul Toy Story. Film 3D pertama ini dibuat oleh studio Pixar. Sampai sekarang Pixar selalu mengeluarkan film-film animasi CGI yang berkualitas seperti Finding Nemo, Mr. Incredible, Cars, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 2001, studio DreamWorks juga mengeluarkan film animasi CGI pertamanya berjudul Shark. Dan sampai sekarang juga DreamWorks Animation selalu mengeluarkan film-film animasi CGI yang berkualitas seperti Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, Madagascar, Be the Movies, dan lain-lain. Berikut contoh animasi pada masa kini yang ada di Indonesia seperti Adi Sopo Jarwo, Battle of Surabaya, dan Penopop. Animasi tersebut menggunakan animasi digital. Dan yang terakhir, berikut contoh animasi pada masa kini yang ada di dunia. Seperti pada bagian gambar atas merupakan film judul dari Adventure of Tintin, di sebelah kiri bawah Naruto, dan di sebelah kanan yang terakhir Doraemon. Demikian video presentasi kami dari kelompok 2 mengenai sejarah perkembangan animasi dari secara konvensional hingga secara modern atau masa kini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.